Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah terhadap nikmat iman ini, terhadap ibadah kita, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan di akhirat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kaji kita. Ini kaitan garis besarnya Pak ya, kajian kita tentang sabar ya terhadap musibah. Jadi tingkatan sabar itu kita sudah masuk kepada yang ketiga ya. Jadi sudah masuk kepada yang ketiga sekarang ini. Yang ketiga ini ya, tingkat sabar yang ketiga ini adalah apa? Tentang prasangka baik. Jadi dulu kaitan dengan iman, kemudian ridho. Setelah iman, jadi orang sabar itu adalah orang yang yakin, percaya akan takdir ketentuan Allah. Setelah itu dia ridho. Yang kedua, nah kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga, sabar itu adalah setelah ridho itu adalah prasangka baik ya, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhadap sesuatu yang ditolak kita harus husnuzan. Hanya orang-orang husnuzan yang bisa sabar. Dan hanya orang-orang beriman yang husnuzon ya, hanya orang-orang beriman yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnuzon itu bagian dari buah dari iman ya. Jadi ridho itu buah dari iman, itu sabar juga buah dari iman ya. Husnuzon ini juga buah dari iman. Tidak hanya orang-orang beriman yang prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak beriman ya itu nggak akan mungkin husnuzon, bahwa yang ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok dibikin gitu gini? Kok begini? Yang ada adalah protes. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa kita, yang Allah berikan kepada kita, ya, kita harus prasangka baik. Tapi ingat dulu kaji yang kemarin ya, tentang kaji yang ridho. Lihat juga ada juga yang hal yang kita nggak boleh ridho, ya. Jadi begitu. Jadi kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kondisi yang apa yang menimpa kita. Mau yang enak, yang enggak enak, gitu loh. Yang enak udah pastilah kita prasangka baik. Yang tak enak ya tak harus prasangka baik. Karena Allah Maha baik. Jadi prinsip saudara, karena Allah Maha baik, pasti apa yang ditentukannya pun pasti yang terbaik. Makanya nggak boleh kita menyandarkan hal-hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair kita katakan dalam surah Ali Imran tuh ayat 26. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan-kebaikan. Jadi mulai sekarang apa yang menimpa kita harus prasangka baik. Nah sekarang prasangka baik itu, nah ini sama seperti ridho lagi, kita bagi 3 lagi prasangka baik itu. Ini kaji kita memang agak sedikit lebih dalam. Jadi selama ini kita sering kajinya memang agak lebih banyak kepada apa bahasa kitanya, horizontalnya ya, luasnya. Tapi sekarang kita lebih masuk kepada dalamnya, kedalamannya. Jadi prasangka baik itu kita bagi 3. Pertama, prasangka baik ya, prasangka baik bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ya, itu pasti yang terbaik dan pasti banyak hikmahnya. Itu yang pertama. Ini prasangka baik yang pertama. Jadi apa yang Allah berikan sama kita ya dalam kondisi saat ini ya pasti yang terbaik dan pasti banyak kebaikan atau hikmahnya bagi diri kita. Cepat atau lambat kebaikan itu. Yang kedua, bisa kebaikan itu berupa fisik, materi maupun non materi. Istilah kita kebaikan lahir maupun kebaikan batin.
Bisa juga yang ketiga, kebaikan itu berupa di dunia maupun di akhirat. Biasanya kita tidak tahu kebaikan itu, nggak dapat hikmahnya di dunia ini, hikmahnya justru di akhirat atau di kubur. Nah, ini hanya orang-orang beriman yang percaya begini. Kalau nggak beriman, nggak percaya. Jadi kita nggak nampak hikmahnya. Apa sih Tuhan hikmahnya? Di dunia nggak nampak hikmahnya kita. Begitu sudah meninggal, nah di kubur baru nampak hikmahnya. Bukan hanya berupa peristiwa-peristiwa, termasuk amal-amal soleh juga gitu Pak. Amal-amal soleh itu kan termasuk juga dosa-dosa juga sama. Di dunia ini kadang-kadang kita nggak nampak kebaikan dari amal soleh itu, atau mungkin nggak terasa atau kurang terasa. Contoh kalimat astaghfirullahalazim, sederhana, atau la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Kalimat zikir yang ringan-ringan ini. Coba kita baca sekarang sama-sama semuanya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sederhana. Kerasa kebaikannya? Kerasa kebaikannya? Enggak. Emang lu doang itu kan? Anak kerasa mana ya? Emang itu mulut doang. Ini di sini kan enggak kerasa kebaikannya. Tapi kita nggak tahu nih, dalam gaib itu tiba-tiba malaikat nyatetnya, wow berebut, udah nggak nampak kita, kan nggak kerasa gitu, malaikat berebut nyatetnya, dosa kita berguguran, brut gitu, kan nggak nampak kita, terasa dosa kita berguguran, terasa dosa kita berguguran, nggak, jangan bilang terasa ya, jauh kali bapak terasa itu, kadang-kadang kita suka gitu, terasa ustad, mana ada, lu kita tahu apa? Ya, ayo berguguran. Jadi begitu. Sama kita kerasa. Nah, saya bilang tadi. Jadi bukan hal-hal yang bersifat tentang musibah-musibah yang kita sabar saja. Ini kan nggak kerasa kita di sini. Kebaikannya nggak nampak langsung. Kebaikannya nggak kerasa langsung. Tapi itu dalam hal tanda petik yang bisa kita rasain, bisa kita. Tapi yang gaib, yang batinnya nggak nampak kita. Dalam hadis kan pernah gitu, Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Rasulullah gitu kan. Rasul biasa membaca apa? Rabbana walakal. Tapi ada sahabat yang dia enggak baca begitu, bacanya apa? Bacanya apa? Ya, Rabbana lakal hamdu. Terus habis itu katsiran mubarakan fihi. Jadi baca gitu. Tiba-tiba kata Rasul, siapa yang lagi sholat tadi bacanya begitu? Saya Rasulullah, saya lihat malaikat turun berebut nyatetnya. Kita nggak tahu itu Pak, gaib itu. Jadi balik kita pada kaji kita. Jadi begitulah. Jadi kadang-kadang kebaikan tuh nggak nampak di sini, nggak bisa kita rasakan secara langsung karena bersifat gaib. Juga bisa bersifat di hari kiamat atau di kubur kita. Sekarang bapak ibu baca Rabbighfirli wali walidayya, sama-sama bacanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kerasa kebaikannya? Kerasa kebaikannya? Enggak. Tapi orang tua kita yang dikubur itu, waduh, senang banget deh. Bagaikan dikirim apa kita baca sederhana. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabb. Ringan terasa, nggak nampak kita kalau nggak kita rasa. Tapi yang dikubur itu ya Allah senangnya orang tua kita. Hanya sekedar kita baca segitu. Jadi begitu loh Pak. Jadi kebaikan itu bisa saja nggak bisa kita rasakan langsung, nggak nampak ada, karena dia gaib. Atau kadang-kadang nanti di hari kiamat baru kebaikan itu nampak. Dalam satu keterangan ya disampaikan kepada kita, kalaulah kita dinampakkan yang gaib tuh Pak, ya pahala tentang musibah kita sabar,
Tentang musibah kita sabar. Kalau kita merasakan suatu keburukan atau suatu musibah, kita sabar. Kok dinampakkan ya pahala di hari akhirat nanti kita dapatkan begitu besarnya, kita bilang apa? Kecil kali pun musibah ini, apa nggak bisa yang lebih gede lagi? Begitu kita bilang. Jadi musibah yang sekarang kita rasakan, kita bilang apa? Terlalu kecil. Kalau bisa lebih gede lagi, biar dapat lebih banyak lagi. Jadi sekarang memang terasa kita menderita, tapi di hari kiamat, makanya orang-orang menderita itu di hari kiamat, ya asal dia beriman, itu senang Pak. Orang menderita, orang miskin, orang sakit, ya, orang serba kekurangan, di sini memang berat terasa mereka dalam menjalani kehidupan ini. Selama mereka tak beriman, mereka ibadah kepada Allah SWT, mereka sabar. Di sana, mereka leha-leha dibandingkan kita yang sehat walafiat, yang kita senang-senang ini. Disitulah kebaikan Allah, disitulah maha baiknya Allah. Allah itu fair, Allah itu adil. Makanya di sini kita harus sehat, harus bantu orang miskin. Lagi kita kaya, bantu orang miskin. Titipkan harta-harta itu kepada mereka. Bantu mereka. Nanti begitu di sana mereka punya kekuasaan, mereka yang bantu kita nanti. Itu bapak itu jalan terseok-seok. Dulu dia bantu aku, dia tarik kita, dia bawa kita, dia ringankan beban kita di sana. Kadang hadis dikatakan orang-orang miskin, orang-orang kesulitan apa tuh, di sana diberikan kekuasaan, di sana kemudahan. Nah, mereka lah yang nanti nolong-nolong kita yang sehat walafiat dan sebagai yang senang-senang di dunia sekarang begini. Tapi kalau kita ikut bantu mereka, kita peduli pada mereka, nah kita akan ikut mereka nanti mendapatkan kemudahan-kemudahan di sana. Balik pada yang tadi. Jadi kalau dinampakkan yang gaib itu, mudah ini terasa semua. Ya, macam kita lah ya, kalau kita kehilangan duit 1 juta, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau dinampakkan gaib, diganti nanti itu misalnya 1 miliar, sedih nggak jadinya? Tanggung, kok 1 juta sih hilangnya. Kalau bisa 10 juta dong, biar jadi 10 miliar kan gitu. Memang sengaja Allah sembunyikan. Disitulah iman. Iman itu kan artinya tersembunyi, nggak hanya orang-orang yang percaya yang tahu, yang meyakininya. Jadi balik pada yang tadi. Jadi husnuzon yang pertama bahwa apa yang Allah berikan yang terbaik dan banyak hikmahnya kebaikannya. Apa tadi apa? Apa kebaikan lahir batin, materi non materi, cepat lambat di dunia maupun di kubur atau juga di akhirat nantinya. Itu bikin orang beriman itu jadi enjoy Pak, Bu. Wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajrum indar wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Orang beriman tuh enak, hidupnya tuh terhibur selalu gitu loh. Itu hanya orang-orang beriman yang bisa. Orang kafir nggak akan bisa, atau orang yang kurang beriman, orang tidak beriman tuh nggak bisa. Kejedut pintu benjol, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan menghapuskan dosa, tenang hati kita. Kehilangan sesuatu, alhamdulillah, mudah-mudahan diganti yang lebih baik di dunia atau di akhirat. Mungkin kita dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tanpa batas, kata Allah, tanpa hitungan. Surat 39 ayat 10. Enak, ada hiburannya. Suami kawin lagi, tapi ya Allah, aku yang penting ridhomu ya Allah, mudah-mudahan pahala yang tinggi. Jadi tenang ibu-ibu itu, nggak ada protes-protes, nggak ada marah-marah, apalagi sampai minta cerai segala. Bu, mau senang kali bapak-bapak kayak gini nih. Harus disampaikan, ya, gitu. Kalau bapak-bapak nggak mau ngerjakan, alhamdulillah,
tapi benar harus disampaikan. Jadi gitu. Jadi banyak sekali. Itu husnuzon pertama. Jadi mulai sekarang apapun menimpa kita pasti yang terbaik, pasti. Ya. Tapi kalau kita kaitkan pada pelajaran sebelumnya, tidak berkaitan dengan kejahatan, tidak berkaitan dengan kemungkaran. Mengerjakan dosa, oh pasti yang terbaik. Gak bisa. Jadi begitu. Balik kita kepada kaji kita. Itu yang pertama. Jadi husnuzon yang pertama itu apa yang Allah tentukan, apa itu pasti yang terbaik dan banyak hikmah. Makanya prasangka baik selalu. Pokoknya prasangka baik aja. Apa aja? Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Pasti banyak kebaikannya. Pasti banyak hikmahnya. Tidak di sini, di akhirat. Lahir atau batin. Harus begitu terus. Begitu. Itu yang membuat kita tetap semangat. Itu buat kita semangat ibadah. Yang saya bilang kemana? Ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama kita, karena banyak kebaikan semua dalam perintah-perintah ini. Begitu juga dalam larangan itu banyak keburukan yang harus kita jauhkan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat, baik yang lahir maupun yang batin. Itu yang pertama. Nah, prasangka baik yang kedua itu adalah prasangka baik bahwa apa yang Allah berikan sama kita ini pasti kita mampu menjalaninya. Pasti kita mampu untuk memikulnya, mengerjakannya. Kalau dalam konteks perintah, pasti nggak ada perintah Allah yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Bahkan kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Sholat wajib, berdiri ke masjid bagi laki-laki apa, tapi begitu sakit sudah silahkan sholat di rumah, sholat duduk. Puasa wajib, tapi bagi orang sakit nggak perlu, apalagi sakitnya sampai bertahun dan sebagainya, cukup bayar fidyah. Zakat wajib, tapi bagi orang yang miskin nggak perlu, tapi usah berzakat, cukup berinfak saja kalau dia mampu. Begitu juga haji, semuanya apa saja, nggak ada yang nggak. Itu dalam konteks kaitan dengan perintah-perintah. Ya, termasuk juga kondisi kita, pasti kita bisa menjalani ujian ini, karena Allah sudah ukur segala sesuatu itu. Allah ciptakan ada kadarnya, ada ukurannya. Wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan tuh ada ukurannya. Allah tidak ada menjadikan sesuatu itu sembarangan, ada ukurannya, qadar istilahnya. Jadi yang kedua, prasangka yang kedua, kita mampu untuk, jadi apa yang menimpa kita jangan bilang saya nggak kuat, kau kuat. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Satu. Yang kedua kan Allah Maha tahu kemampuan kita. Ya jangankan Allah yang Maha tahu, guru saja tahu kemampuan, muridnya. Ada nggak guru yang ngasih ujian yang muridnya nggak bisa ngerjain dia kasih? Nggak ada. Apa? Kalau ada tuh gila gurunya. Mungkin aja ada guru-guru yang, tapi ya itu guru gila. Makanya kita kan nggak pernah, kalau ada anak kita nilainya jelek, raportnya jelek, pernah kita bilang yang salah gurunya? Pernah nggak? Kita bilang apa? Salah anak kita, kok nggak belajar? Nah, kok nggak ada mungkin guru ngasih ujian yang kita nggak mampu. Itu bukan guru berarti kalau begitu. Kalau guru itu dia tahu kadar muridnya. Oh ini murid SD ya ujiannya ujian SD, SMP ya ujian kini kemampuannya. Balik kita kepada yang tadi. Jadi yang kedua itu prasangka baik bahwa kita mampu menjalani itu semua.
Nah ini kan menjadi kita kuat, orang kita mampu kok. Makanya saya katakan tadi, Pak, kalau dalam konteks yang dua ini, di akhirat nanti, makanya saya bilang dulu, nggak ada orang yang protes sama Allah, nggak ada, atas segala kondisi apapun. Nggak ada orang yang protes atas segala kondisi apapun. Tuhan, kenapa kau jadikan aku miskin? Tuhan, Allah, kenapa kau jadikan aku sakit? Nggak ada orang bilang begitu. Malah, ya Allah, aku bersyukur kau jadikan aku miskin, kau jadikan aku sakit. Kenapa? Di sana nampak pahalanya, itu konteks nomor satu. Karena banyak kebaikan dari suatu apa yang Allah tetapkan, hikmah-hikmahnya kalau kita sabar. Yang nomor kedua juga nggak ada, aku nggak mampu, kenapa? Nggak ada. Makanya lagi saya katakan dari dulu, ya selalu saya ulang-ulang kalimat nih. Makanya tidak ada penduduk neraka yang protes sama Allah. Kenapa mereka masuk neraka? Rata-rata semuanya menyesal. Nggak ada penduduk neraka yang protes. Kok nggak ada? Semuanya menyesal. Karena Allah Maha tahu yang terbaik buat hambanya, tahu mana yang bisa dikerjakan, mana nggak bisa. Kami nggak bisa sholat, nggak bisa. Hei, kau punya kemampuan untuk sholat, kau punya kemampuan untuk zakat, kau untuk makan, kenapa nggak kau kerjakan? Sudah, kau punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, kau punya kemampuan untuk menghindari dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Jangan bilang saya nggak mampu, nggak. Allah Maha tahu. Di sana nggak bisa kita ngeles. Nggak bisa nggak bisa di sini, mungkin kita ngeles, di sana sekecil apapun ketahuan. Itu prasangka baik yang kedua, ya, kita mampu untuk menjalani ujian-ujian itu. Prasangka baik yang ketiga, gitu ya, ini kaitan prasangka baik yang ketiga. Kita sebagai orang beriman adalah, nah, prasangka baik bahwa apa? Bahwa apa yang kita jalani, bahkan saya bilang, Pak, sebelum kita masuk ini, bahkan yang ini jangan sampai salah paham ya, bahkan yang salah saja kalau kita perbaiki itu jadi baik kok. Jadi bagus. Bukan konteks dengan ridho ya. Jadi suatu kejahatan pun kalau orang itu tobat menjadi apa kejahatan tuh? Menjadi baik kejahatan itu. Ketika dia tobat. Tapi kalau nggak tobat ya buruk. Makanya tobatlah. Makanya selama masih hidup Allah suruh kita apa? Bertobat. Begitu tobat, ya Allah ternyata. Makanya bajingan-bajingan tuh, Pak, kalau tobat hebat-hebat, Pak, semuanya, Pak. Jadi ibarat apa? Ibarat orang kena sakit, begitu dia sembuh, maka sakit itu membuat dia jadi kebal terhadap penyakit itu. Bagus nggak sakitnya? Jadi keburukan pun, kejahatan pun tak bisa, harus dia tobat. Kalau nggak tobat ya jadi buruk terus dia. Makanya Allah tidak pernah menvonis. Orangnya silakan terus, ya. Begitu bertobat, maka akan jadi kebaikan. Kejahatan dulu perhatikan. Kebaikan dalam artian dia punya pengalaman tidak kena itu lagi. Ada daya apa namanya? Daya apa istilah bahasa kita? Ada daya imunitasnya. Orang yang pernah tergelincir pada kejahatan, begitu dia tobat, ada imunitasnya. Tapi syaratnya harus dia tobat. Jadi kalau enggak, ya kejahatan itu jadi suatu keburukan. Jadi kalau begitu dia tobat, kejahatan akan menjadi apa? Makanya Rasulullah apa? Ubahlah kejahatan dengan menjadi lebih baik. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menjadi kebaikan. Karena menghapus keburukan-keburukan itu. Jadi begitu. Jadi mulai sekarang apapun kondisinya, mari kita pasti banyak kebaikan-kebaikan. Prasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, prasangka baik yang ketiga adalah prasangka baik pasti. Nah, ini prasangka baik yang ketiga, pasti akan banyak nanti orang di sekitar kamu yang akan membantu kita. Jadi bukan hanya Allah, Pak.
prasangka banyak, bukan hanya Allah yang bantu kita, itu udah pasti tuh. Banyak orang lain nanti yang akan membantu kita. Ya, jadi pasti Allah akan tolong. Bagaimana cara menolong? Dan dengan cara Allah nanti. Jadi pasti Allah menolong, dan pasti banyak orang-orang di sekitar kita yang akan menolong kita. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau kita orang yang beriman, ada aja cara. Makanya innallaha ma'a, apa arti innallaha ma'a sabirin? Apa arti innallaha ma'a sabirin? Bersama orang sabar itu berarti bersama pertolongannya. Berarti kalau kau sabar, kau akan ditolong nanti terus. Jangan usah takut kau akan ditolong sama Allah. Allah akan biarkan kamu menderita gitu. Allah akan tolong kamu nanti. Tapi sabar. Makanya innallaha ma'a. Makanya wasta'inu bisabri. Apa arti wasta'inu bisabri? Minta tolong dengan sabar. Artinya kalau kamu mau ditolong, kau harus sabar gitu loh. Kau pasti akan ditolong. Jadi Allah nggak akan biarkan kita sendiri, Pak, Bu. Akan tolong kita dengan berbagai cara Allah nanti. Allah beri ketenanganlah di hati kita. Allah mudahkanlah jalan kita. Tiba-tiba ada orang lain lah yang mudahkan kita. Ini anak-anak yatim kan banyak yang nolong. Ya kemudahan, Pak. Itu enak jadi orang beriman. Inilah yang membuat kita pasti akan menjadi sabar kita dalam kehidupan kita. Karena di balik itu semua tadi apa tadi? Satu, Allah Maha Baik, ini banyak hikmahnya, banyak kebaikan yang terbaik. Yang kedua, ini kita pasti mampu. Yang ketiga, Allah pasti menolong. Tidak akan membiarkan kita dengan kondisi yang berat itu. Allah akan tolong kita. Itu membuat kita akan optimis. Itu membuat orang beriman so optimis. Makanya orang sabar itu diberi wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Kenapa kabar gembira? Kabar gembira pertama dapat pahala, dapat ridho, diampunkan dosa. Kabar baik yang kedua apa? Akan diberikan pertolongan, akan dijaga, dilindungi kita. Kabar baik yang ketiga, kau masuk di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata orang bersurga itu apa, Pak? Bima sobartum, karena kalian sabar. Bima sobaru, karena mereka sabar. Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya tentang sabar. Maka yang ketiga ini, mari kita selalu berprasangka baik atas segala apa yang terjadi. Tapi terhadap kejahatan, terhadap keburukan, kemungkaran tidak. Kita nggak boleh ridho dan harus kita mengubahnya. Dan itu kebaikan juga untuk kita apa? Untuk kita berbuat bisa mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan bagi kita atau bagi orang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Amin dan doa penutup majelis. Subhanallah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.